Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Senang sekali kita bisa kembali bertemu di sesi Ciwaruga Book Sharing hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ikut dalam kegiatan rutin untuk book sharing, tempat kita berbagi inspirasi dari buku-buku yang membuka cara pandang baru gitu ya entah dalam hidup ataupun dalam bekerja. Sebelumnya perkenalkan, saya Salsa yang hari ini akan menjadi moderator. Nah, untuk buku yang akan kita bahas kali ini tuh berjudul Originals, karya dari Adam Grant. Ini tuh sebuah buku yang membahas bagaimana menjadi seseorang yang berani berpikir berbeda gitu, menantang kebiasaan lama dan tetap membawa perubahan positif. Nah, kadang di tempat kerja itu kita punya ide bagus, tapi ragu untuk menyampaikan karena takut ditolak, dianggap aneh, atau keluar dari pola umum. Nah, nanti akan lebih jelasnya akan dijelaskan oleh pemateri kita hari ini, yaitu Bang Zul, yang saat ini menjabat sebagai RPM Medan, Siantar. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kepada Pak Zul dipersilahkan untuk memaparkan materi. Oke, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya share. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Zulsri, RPM Medan. Hari ini saya akan bahas bedah buku tentang original. Tabrak aturan jadilah pemenang. Jadi tabrak aturan di sini bukan kita nabrak aturan di ini ya, perusahaan atau di mana, atau di komunitas atau di kehidupan atau di mana lah. Jadi di sini cuma dia membahas tentang menabrak aturan itu, menabrak aturan untuk hal-hal yang positif. Nah, dari buku original ini ada satu buah kutipan yang saya dapat lah sebentar. Orang berakal sehat menyesuaikan diri dengan dunia. Orang tak berakal sehat gigih berusaha menyesuaikan dunia dengan dirinya. Oleh karena itu, seluruh kemajuan bergantung pada orang yang tak berakal sehat. Itu kutipan dari seorang aktivis politik Irlandia, George Bernard. Oke, next. Residipis apa aktivis? Aktivis, Pak. Oke, sedikit tentang background Originals. Buku Originals ini terbit tahun 2016, menjelaskan cara untuk menghasilkan karya hebat yang unik dan berbeda. Tekniknya dipaparkan oleh penulis melalui berbagai riset menarik dan cerita mengejutkan. Di dalam buku ini ada juga akan menemukan cara untuk mengenalkan ide original Anda dan agar untuk mudah diterima orang lain. Siapa penulis ini? Penulis ini adalah Adam Grant, merupakan guru terbaik versi Wharton selama 4 tahun berturut-turut. Dia juga salah satu dari 25 pemikir manajemen yang paling berpengaruh di dunia. Tokoh SDM internasional yang paling berpengaruh dan 40 profesor bisnis terbaik di bawah usia 40 tahun. Ia juga diakui sebagai Young Global Leader atau pemimpin muda dunia oleh World Economic Forum. Untuk siapa buku ini? Para pemimpin yang ingin melakukan terobosan-terobosan baru. Untuk para orang tua dan guru yang ingin anaknya menjadi berani dan kreatif. Dan siapapun yang ingin menciptakan gagasan yang bisa melahirkan perubahan. Sorry ya, agak kurang enak badan. Apa yang dibahas di buku ini? Yang dibahas di buku ini adalah cara-cara yang tak biasa dalam menciptakan dan mengkomunikasikan originalitas. Kebanyakan orang yang berpandangan bahwa originalitas atau sesuatu yang unik dan otentik hanya bisa diciptakan oleh orang-orang hebat saja. Padahal setiap orang mampu menghasilkan gagasan yang orisinal dan kemungkinan mengkomunikasikannya dengan cara-cara tertentu dan mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik.
dalam buku ini, Anda akan menemukan cara-cara melahirkan, mengenali, dan menyuarakan gagasan tersebut melalui cara-cara yang berbeda dan juga tidak biasa. Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari antara lain, bagaimana cara mengelola risiko yang muncul saat menemukan, mengenali, dan menyuarakan gagasan orisinal. Apa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih ide yang tepat? Apa pentingnya melakukan penundaan demi menciptakan kesempurnaan gagasan? Bagaimana cara membangun dan memelihara koalisi yang efektif dan efisien? Dan kenapa Anda perlu mengelola emosi negatif saat mewujudkan originalitas? Next. Menjadi original bukan berarti tidak mempertimbangkan resiko. Originalitas diartikan sebagai sebuah ide yang relatif tidak umum di dalam bidang tertentu dan berpotensi mengubah atau memperbaiki bidang tersebut. Pandangan-pandangan yang orisinal rentan ditolak oleh orang-orang yang memiliki pemikiran seragam, sehingga dibutuhkan cara untuk mengkomunikasikannya dengan baik dan tepat. Originalitas bukanlah sebuah bakat bawaan yang hanya dimiliki oleh mereka yang berani berpikir dan bertindak secara radikal. Namun, originalitas ini dapat ditumbuhkan, dikenali, juga dikomunikasikan oleh setiap orang yang tidak puas dengan keadaan yang ada. Hal yang dilakukan beberapa tokoh yang orisinal malah sebaliknya. Mereka mempertimbangkan risiko sebaik-baiknya dengan tindakan mempertaruhkan apa yang mereka miliki untuk mewujudkan ide-ide orisinal tersebut. Para pendiri Warby Parker, sebuah perusahaan yang merintis penjualan kacamata murah secara online, tidak mengorbankan kuliah dan pekerjaan magang mereka ketika mulai merintis perusahaan itu. Larry Page dan Sergey Brin, dua pendiri Google, juga tidak mengorbankan program doktoral mereka ketika mulai merintis Google. Risiko itu sama dengan portofolio saham. Anda mengambil risiko di satu bidang, namun menimbangkan pada bidang lainnya. Hal ini juga yang dilakukan oleh para tokoh orisinal. Mereka mengambil risiko dalam bisnisnya, namun mereka tetap bekerja di tempat lain untuk mengurangi risiko yang mereka dapatkan ketika ide tersebut gagal. Memiliki keyakinan dan tidak berdiam diri adalah kunci agar ide Anda diterima. Keyakinan adalah kunci banyak hal, termasuk hal mengkomunikasikan ide. Namun keyakinan saja tidak cukup. Anda harus bergerak dan tidak berdiam diri dalam mewujudkan ide tersebut. Inilah yang dilakukan oleh para tokoh orisinal. Salah satu faktor menyebabkan ide kita ditolak adalah karena otoritas diri yang masih lemah. Hal ini biasanya dialami oleh orang-orang yang memiliki status yang rendah dalam sebuah perusahaan atau institusi sehingga mereka tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhinya. Ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan jika berada di posisi ini. Contohnya, apa yang dilakukan oleh Carmen Medina, seorang agen CIA yang memiliki ide untuk mendigitalisasi laporan-laporan dalam keadaan intelijen Amerika. Ketika idenya ditolak, dia tidak memutuskan untuk keluar dari CIA. Ia malah memutuskan untuk meraih status dengan menjadi bagian dari sistem. Setelah ia mendapatkan status dan mulai mendapatkan kekuasaan, barulah ia kembali mengungkapkan gagasan yang mengubah sistem yang ada. Ini terbukti berhasil. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan menyampaikan gagasan secara terbalik. Ketika Anda berhadapan dengan orang yang memiliki otoritas yang lebih tinggi, orang-orang tersebut akan berpikir skeptis dan cenderung mencari kelemahan-kelemahan pada apa yang Anda sampaikan ini. Hal ini terbukti ketika Rufus Gilcom menawarkan sebuah majalah online dan blog bernama Babel pada para investor. Beberapa dengan orang kebanyakan yang berusaha menjelaskan kelebihan-kelebihan pada bisnisnya, tapi si Gilcom malah menyampaikan kelemahan-kelemahan yang ada pada bisnisnya. Walaupun demikian, penawarannya justru diterima sama investor. Keberagaman pemikiran dan pengelolaan emosi negatif itu penting untuk mewujudkan perubahan. Salah satu hambatan dalam mewujudkan perubahan adalah kohesivitas. Dalam sebuah kelompok yang terlalu kohesif cenderung memiliki nilai dan norma yang sama sehingga menghasilkan keputusan yang sama dan menuntut diri terhadap perbedaan pemikiran. Bahaya akan keeratan dan keakraban hubungan dalam kelompok ini dapat dipelajari
dari runtuhnya perusahaan kamera digital bernama Polaroid, serta gagalnya invasi Teluk Babi dan Perang Vietnam. Ketiga peristiwa tersebut disebabkan oleh adanya kedekatan orang-orang yang ada di dalam kelompok sebagai pengambil keputusan, sehingga cenderung menghasilkan keputusan yang sama. Untuk mengantisipasi kesalahan pengambilan keputusan dalam kelompok yang kohesif atau seragam ini, ada dua cara yang dapat diterapkan. Pertama adalah dengan menciptakan budaya berpikir berbeda dalam organisasi, dan kedua adalah dengan menciptakan penantang sejati terhadap sebuah ide atau gagasan. Seorang yang orisinal bukanlah orang yang tidak memiliki rasa takut sama sekali. Sama seperti manusia biasa, mereka juga memiliki ketakutan dan juga kegelisahan. Namun, mereka memiliki kemampuan dalam merubah emosi negatif tersebut menjadi sebuah energi positif yang menggairahkan. Untuk penundaan dibutuhkan untuk mencapai kesempurnaan. Kebanyakan orang berpendapat bahwa menunda itu tidak baik. Namun, untuk mewujudkan sesuatu orisinal dan juga untuk mengurangi resiko, penundaan sangatlah dibutuhkan. Beberapa karya besar seperti lukisan Mona Lisa dan pidato Martin Luther King memperoleh kesempurnaan karena adanya penundaan. Penundaan dalam sebuah penundaan dapat membuat Anda lebih kreatif karena memberikan waktu untuk berpikir secara luas atau divergen. Hal ini menunjukkan Anda untuk mendapatkan pandangan-pandangan baru dan juga berbeda. Selain itu, penundaan juga memungkinkan Anda untuk berinovasi dan tidak terpaku pada apa yang sudah ada. Dalam dunia bisnis, menjadi yang pertama belum tentu menjadi juara. Bahkan menjadi yang kedua dan seterusnya lebih berpotensi mampu menguasai pasar dan memenangi persaingan dengan risiko yang lebih sedikit. Ada 4 kerugian menjadi yang pertama dalam bisnis. Pertama, bersifat tergesa-gesa, cenderung melangkah terlalu jauh. Kedua, cenderung impulsif dalam mengambil keputusan. Ketiga, terlalu ambisius dan banyak membuat kesalahan. Dan keempat, cenderung terjebak dalam penawaran awal. Hal ini tidak hanya berlaku dalam dunia bisnis, namun juga di bidang lainnya. Saat Carmen Medina menyampaikan gagasan tentang sistem digitalisasi online untuk pertama kalinya, rekan-rekan di CAI belum dapat menerima pada saat itu. Beberapa tahun berikutnya, ketika sistem online mulai marak dan dianggap aman, barulah ide ini dapat diterima. Oke, kesimpulan dari buku ini, originalitas dapat ditumbuhkan, dikenali, dan juga dikomunikasikan oleh setiap orang. Orang-orang yang orisinal mampu menyeimbangkan risiko dan tidak mengorbankan apa yang mereka miliki untuk mewujudkan sebuah perubahan. Kemampuan dalam memilih ide perlu dimiliki agar tidak memiliki originalitas yang salah. Yakin sepenuhnya dengan ide yang Anda miliki. Kemudian tidak berdiam diri adalah salah satu cara agar ide Anda diterima. Pemilihan waktu yang tepat sangat penting untuk mewujudkan originalitas dan meminimalisir risiko. Memahami cara membangun dan memelihara koalisi sangat penting agar tujuan Anda cepat terwujud. Menciptakan keberagaman dalam mampu mengelola ketakutan adalah kunci lainnya untuk mewujudkan originalitas. Oke, baik, terima kasih semuanya yang mendengarkan dari Budak Buku saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih banyak kepada Pak Zul atas pemaparan yang sangat menarik ya dan relevan banget nih sama dunia kerja kita. Nah, dari penjelasan tadi kita bisa melihat bahwa menjadi original tidak selalu tentang ide yang besar gitu, tapi tentang keberanian untuk bisa berpikir sedikit berbeda dari kebanyakan orang gitu. Nah, orang yang original ini tuh bukan berarti gak takut gagal gitu ya, tapi mereka mampu bisa mengelola rasa takut itu untuk tetap terus ngelangkah gitu. Nah, oke, mungkin sekarang kita masuk aja ke sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin dari rekan-rekan yang ingin bertanya, memberi tanggapan, atau berbagi pengalaman tentang bagaimana gitu kita bisa menerapkan sikap original dalam pekerjaan gitu. Boleh dipersilahkan kepada rekan-rekan yang ingin menyampaikan atau bertanya.
Dan kalau dari rekan-rekan yang ingin berbagi pengalaman gitu tentang bagaimana bisa nerapin sikap original dalam pekerjaan yang mungkin udah ada pengalaman yang berkaitan dengan hal ini gitu, boleh banget disampaikan. Boleh bertanya, Mbak? Boleh. Mau nanya, gimana sih untuk caranya jadi pemimpin itu untuk bisa menciptakan lingkungan yang bisa mendukung pemikiran original itu? Nah, aja sih, Mbak. Terima kasih Kang Adi. Mungkin Hendro boleh langsung dijawab gitu. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu sih relevan sih ya Mas Adi ya. Bagaimana cara pemimpin berpikir original gitu ya? Ya, agar bawahannya juga bisa menciptakan lingkungan yang original juga sih. Kalau di sesi lebih relevannya sih begini, saya terbuka ke ini ya, ke teman-teman bawahan saya terbuka semua. Apa yang saya dapat, saya bicarakan, apa yang saya terima saya bicarakan, pengumuman apa segala macam saya bicarakan, dan kita diskusikan baik-baik, dan mereka bisa terima itu juga, dan mereka bisa juga bicarakan ke rekan-rekannya juga, begitu sih. Jadi kita saling keterbukaan dalam komunikasi aja lebih bagus di situ, dan menerima semua ide-ide apa yang mereka sampaikan kita terima dan kita bahas di forum itu juga gitu. Gimana Pak Adi, apakah ada tanggapan? Udah sih, Mbak, cukup. Makasih untuk jawabannya, Mas. Ya siap, sama-sama. Saya sih lebih saling menghargai lah di dalam ini, dalam perusahaan itu kita saling menghargai, terus saling terbuka dalam semua hal, tidak ada yang kita tutupin, walaupun ya namanya juga pengumuman atau apa segala macam, hal yang tidak baik, hal yang baik kita sama-sama bicarakan dan kita cari solusi bareng-bareng. Jadi saling dihargai, jadi teman-teman yang lain saling mengerti, saling merasa kalau saya dihargai sama pemimpin saya gitu. Ada tanggapan dikit? Boleh? Nah, bagaimana juga gitu bagi seorang bawahan itu bisa menumbuhkan untuk berpikir seperti original itu? Kalau untuk seorang bawahan sih, kalau saya tempatkan diri saya sebagai orang bawahan, saya lihat dulu bagaimana solusi yang dikasih, bagaimana tanggapan yang dikasih dari pemimpin saya. Kalau masuk akal kita boleh debat. Kalau kita misalnya tidak masuk akal kita boleh debat. Kalau masuk akal kita boleh kita kasih tambahan begitu. Nah, bagaimana pemimpin kita sih sebenarnya? Kalau misalnya dari pemimpin kita juga tertutup dengan kita dan tidak mau open lah yang kita apa yang terjadi saat ini gitu. Bagaimana bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi? Terus dia apakah solusinya yang diberikannya hanya sekedar penenang untuk kita saja? Itu sepertinya akan membuat bawahannya semakin tidak relevan ke kita lagi gitu. Mana Pak Bang Ade? Oke, Mas, untuk jawabannya. Ada pertanyaan dikit lagi, Mas, tadi untuk Boleh. Tadi dari jawaban Mas itu, kan tadi tuh Mas tuh ngejawab itu kayak kalau misalkan jawabannya dari pemimpin kita tuh yang tidak masuk gitu, juga gitu kan kata Mas juga. Oh maaf kurang jelas. Kayak kata Mas tuh tadi kalau misalkan jawaban dari pemimpin kita tuh yang kayak kurang masuk dari kita tuh kita bisa debatin juga gitu kan ya, Mas. Nah, kalau bagaimana itu bawahannya itu dapat menangkang keputusan atasan itu dengan secara konstruktif gitu, tanpa dianggapnya itu kita tuh gak loyal atau kita dianggapnya itu menentang atasan kita gitu, Mas. Gimana sih caranya kita dapat menentang itu tuh, berdebat itu secara gimana? Terima kasih, Mas.
Sebenarnya itu semua tergantung dengan atasan kita ya. Sebenarnya, kalau misalnya atasan kita itu berpikir dia itu sedang ditentang, bukan berpikir dia sedang berdebat dengan status pekerjaan, mungkin akan terjadi perdebatan yang luar biasa. Tapi kalau atasan kita itu berpikir, oh ini dia debat kita ini karena ada sesuatu yang sama-sama yang kita rasakan, jadi kita sama-sama juga mencarinya. Tapi ada atasan yang cuek, dia hanya ibaratnya dia hanya menyelamatkan diri dia sendiri di dalam satu perusahaan. Jadi dia hanya cuma menerima saja tanpa memberi masukan lagi. Oh kita harus begini, oh kita coba dulu begini, harusnya begitu. Tapi tidak, dia hanya menerima saja. Oke, baik, coba kita sampaikan. Oke, baik, coba kita ini. Sepertinya itu yang akan buat perdebatan yang luar biasa. Kalau dari sesi dari yang Mas Adi tanya tadi, itu sepertinya semua tergantung dengan atasan kita juga sih, Mas. Oke Mas, cukup. Kasih ya Mas jawabannya. Baik, siap. Boleh sih Kang Adi atas pertanyaannya dan juga atas jawabannya. Mungkin dari rekan-rekan masih ada yang mau bertanya? Izin bertanya boleh? Boleh, Mas. Boleh, Selamat silakan, Pak. siang. Ya, selamat siang Pak Jul. Siang, Pak. Mau bertanya Pak Jul, seorang pemimpin itu apakah bisa dipelajari atau bisa menjadi pemimpin itu berdasarkan seperti kursus atau sekolah, atau ini di luar pengalaman ya? Jadi untuk menjadi seorang pemimpin itu apa bisa diikuti dari proses belajar atau sekolah, atau mungkin dia punya sisi bakat alam? Menurut Pak Jul yang terhormat, kira-kira bagaimana Pak Jul? Kalau saya jujur Pak ya, saya banyak belajar dari Pak Erwin sebenarnya ini ya. Bentar, selama ini berarti nggak jujur? Tolong jangan. Jadi saya selama ini banyak pemimpin di atas saya yang saya pelajari, dan saya sekarang ini banyak belajar ke Pak Erwin juga sebagai pemimpin saya saat ini. Dan ini bukan saya membanggakan Pak Erwin atau bagaimana, dan itu luar biasa yang saya dapat pelajaran dari Pak Erwin. Jadi pengalaman sih Pak sebenarnya. Kalau pelajaran teori apa segala macam itu nggak masuk di akal sih Pak. Pengalaman yang kita lihat langsung, yang terlihat di mata kita dan yang kita jalani Pak. Begitu sih saya Pak. Oh, berarti pengalaman. Berarti kamu bilang saya tua gitu ya Pak Jul? Ya, kalau tua memang tua Pak. Oke Jul, nanti nomor rekening nanti saya transfer untuk Siap, karena Pak. menghubungi saya. Terima kasih. Siap Pak. Terima kasih banyak kepada Pak Erwani atas pertanyaannya. Ini ada dari Pak Eris nih, ada raise hand. Boleh Pak Eris, mungkin ada yang mau disampaikan Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eris. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sih sifatnya nggak mau nanya ya, karena nanti kan ada bisa salah atau benar ya. Mungkin jatuhnya mungkin sharing aja ya, sharing. Siap, Jadi siap Pak. kita emang harus tahu tipikal dari atasan kita itu tipikal yang gimana, karena ada sesuatu yang mungkin sudah biasa di masyarakat itu bahwa pemimpin itu selalu benar. Betul Pak. Kalau itu poin satunya. Kalau poin duanya tuh kalau pemimpin salah, kembali lagi poin satu gitu kan. Betul Pak. Jadi emang kita harus mengetahui karakter dulu bos kita seperti apa. Kemudian cara penyampaian juga perlu diperhatikan ya, karena dari penyampaian atau komunikasi itu sangat penting, karena kita juga selain kita memberikan ide, kita juga harus menjaga ya mungkin jatuhnya kayak
kita dia tahu di atasan kita, berarti kita jatuhnya bukan menggurui, tapi kita menggunakan kata-kata yang mungkin jatuhnya itu seperti kita meminta saran. Jadi ide itu biar sepertinya orisinal dari atasan kita. Padahal kita juga menunjukkan ide-ide kita sendiri gitu. Iya, Cuman dari betul, situ mungkin itu saja ya jadi Iya. dalam memberikan ide itu kita nggak boleh saklek ya. Terus juga kita harus berlegowo kalau seandainya emang atasan kita tidak mengikuti apa saran kita atau ide kita. Ya. Itu saja sih. Nanti kalau seandainya suatu masalah itu mentok, pasti ada saatnya kita bisa memberikan solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Betul. Jadi semacam kita main layangan kan nggak mungkin kita tarik terus. Begitu juga kayak kita mancing juga kan nggak mungkin kita itu narik terus kan. Harus adanya kita ikuti alurnya dulu. Itu aja sih saya minta. Terima kasih Pak Iris ya. Pribadi ya, bukan Iya, harus iya, lagi harus ini. Itu saja sih. Terima kasih. Terima kasih Pak Iris. Mau nanya ke Kang Iris boleh? Belum pernah kesan. Mau nanyain udah makan apa belum? Ngopi. Boleh sharing. Cuman saya disuruh diet nih. Aduh. Silakan Pak, sharing Pak. Boleh banget Pak. Pak Wahyu sharing-sharing Pak, silakan. Selamat pagi buat teman-teman semua. Salam sehat selalu buat kita semua. Pagi. Alhamdulillah sehat. Kalau Mas Eris tadi kayaknya ada pengalaman pribadi itu bahwa Iya. pasal 1, pasal 2, pasal 3 itu berlaku gitu. Betul. Jadi menurut saya ya bahwa yang disampaikan di buku itu mungkin tidak dibilang 100% benar juga tidak, salah juga tidak gitu. Iya Pak. Jadi prinsipnya sih kembali ke diri masing-masing. Kalau saya membiasakan harus debat dengan siapapun seperti itu. Artinya kalau tadi saya bilang kembali ke diri masing-masing bahwa dalam perdebatan itu harus di akhir perdebatan harus ada sesuatu yang solusi mungkin seperti itu gitu. Jadi bukan berarti bawahan terus kemudian harus salah, tidak gitu, tapi ayo debat dan gimana caranya di akhir perdebatan itu akan ada timbul solusi. Nah itu yang mungkin aku sampaikan bahwa kembali ke diri masing-masing. Kenapa? Karena tidak semua orang pada saat berdebat itu merasa mungkin merasa tidak benar gitu pendapatnya. Nah itu akan cenderung negatif gitu. Makanya harus kembali ke diri masing-masing bahwa ini yang disampaikan adalah betul, meskipun itu sebagai bawahan dan harus kita akui kan gitu. Betul Pak. Nah meskipun kita mungkin sebagai atasan tidak juga harus merasa selalu benar kan. Ada sisi lain dari bawahan itu, entah itu masukan, entah itu saran misalnya, atau entah itu hanya solusi, itu menurut aku bisa jadi bahan pertimbangan dari kita mungkin pada saat kita berada di posisi atasan gitu, sehingga apapun jenis pekerjaannya, apapun tugasnya gitu ya, itu akan kita terima atau akan kita jalankan dengan senang hati gitu. Seperti itu sih kalau dari aku. Terima kasih. Terima kasih Pak.
kasih banyak Pak Wahyu sudah memberikan pandangannya terkait buku ini. Ini mungkin lanjut, ini ada Kang Guntur nih udah raise hand. Boleh Kang, Ya. mungkin ada yang mau disampaikan Kang? Dipersilakan. Ya, sebagian inspirasi karena saya kalau di buku ini kan originalitas loh. Jadi Ya, benar. jadi buat orang itu bisa disalurkan. Makanya itu seperti kata teman-teman ya, bicara juga kan nggak semuanya dalam posisi ideal. Kadang organisasi atau perusahaan itu nggak mewakili gitu Ya, ide-ide ngerti kamu. ya itu loh, ide-ide kreatif atau inovasi gitu. Nah kalau ya, sih kayaknya nah untuk kita bisa ya tadi udah dijawab sih sebagian besar. Nah sama ini satu lagi, kalau di buku ini kan kita apa namanya ada dibagi di 3 tipe ya, memberi, menerima sama ya. Nah, sedangkan kan tipikal orang ini kan nggak selalu dalam 3 tipe itu, ada yang tipe lain-lainnya. Betul. Nah, Kalau menurut Mas Yu gimana itu? Mengenai originalitas kan itu berarti kan kita kembali lagi ke diri sendiri gitu ya. iya Tapi sih, kan kalau saya sih ya sorry, kembali ke diri Kalau- sendiri. Tapi kalau saya sih kalau betul kita- kembali ke diri sendiri, Mas. ya cuma kan karena gini Mas, artinya ada nih orang yang berusaha untuk memberikan positif tapi karena di wadah itu tidak tersalurkan, akhirnya dia kayak apa ya, kayak sinis dan apa namanya, ya mungkin Down lah ya, akhirnya down. sakit hati ya, down. Karena mungkin lingkungannya tidak mendukung gitu. Karena kan Berarti- nggak semua orang tuh bisa apa ya, sederhana gitu ya. Jadi sederhana proses pemulihan secara emosional. Nah itu Betul. kira-kira gimana kali itu? Berarti dia belum sampai ke originalitasnya tuh, Mas. Kalau dia udah sampai ke originalitasnya, insya Allah sih dalam keadaan dia bagaimanapun, mau dia nggak diterima seperti tadi agensi AI itu dia tidak terima, dia lanjut sampai dia menjadi orang yang di bagian sistem itu, lalu dia mengutarakan lagi pendapatnya dan akhirnya dia bisa terima dengan keadaan itu gitu sih. Kalau saya rasa begitu. Artinya Jadi dia harus lebih berpikir positif lagi, cenderung lebih ingin segera inilah ibaratnya, aku harus kejar dulu sebagai ini nih, jabatanku harus naik dulu di sini baru aku bisa jadikan begini gitu. mungkin masuk akal. Jadi artinya berarti kita harus mengejar posisi yang bisa merubah kebijakan tersebut dahulu ya. Baru kita Betul. bisa Kalau tidak pemimpinnya kalau tidak menerima, tapi kalau pemimpinnya menerima ya kita inilah. Kadang ada pemimpin yang memang dia menerima semua situasi ya, betul. dan dia gabungkan di situasi itu gitu. Oh, kau punya begini, oh kau punya begini, kita gabungkan, coba yuk apa yang terjadi gitu. Betul. Oke, masuk akal. Thank you. Siap. Terima kasih banyak Kang Guntur atas pandangan dan juga tadi beberapa pertanyaannya. Mungkin lanjut dari rekan-rekan, bila masih ada yang mau berbagi atau mau bertanya, boleh dipersilahkan. Mengingatkan rekan-rekan untuk jangan lupa isi absensinya yang ada di kolom chat.
Mungkin jika sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, mungkin dicukupkan buku sharing hari ini. Izinkan untuk membagikan sedikit kesimpulan gitu ya dari buku dan juga pemaparan tadi. Nah, dari pembahasan tadi kita bisa narik beberapa poin penting gitu ya. Pertama, bahwa menjadi original ini bukan berarti harus menentang semua yang sudah ada, tapi tentang bagaimana kita bisa berani memberikan sudut pandang baru, menawarkan solusi yang lebih baik, dan tidak takut berbeda ketika tahu alasannya yang jelas gitu. Kedua, orang yang original ini bukan mereka yang nekat untuk ambil resiko besar gitu, tapi mereka yang tahu kapan harus menunggu, mempersiapkan diri, dan memilih waktu yang tepat gitu untuk bertindak. Dan juga ketiga, ide yang baik itu bukan hanya soal kreativitas, tapi juga soal ketekunan dan keberanian untuk memperjuangkannya. Nah, dalam konteks pekerjaan, kita juga sering gitu ya dihadapi dengan rutinitas dan juga pola yang udah ada, tapi justru dari keberanian itu, dari keberanian untuk berpikir sedikit berbeda, dari cara kita menyampaikan ide dengan percaya diri, dari cara kita mencari pendekatan baru dalam bekerja, disitulah perubahan itu bisa dimulai. Semoga sesi ini bisa mendorong kita gitu ya untuk lebih terbuka pada ide baru, lebih percaya diri menyuarakan gagasan, dan nggak takut untuk menjadi diri sendiri dalam bekerja. Nah, mungkin sebelum ditutup nih, Pak Zul, mungkin ada yang mau disampaikan, mau ada closing statement-nya mungkin, Pak Zul? Kayaknya enggak, Mbak. Dilanjut aja, Mbak. Ya, mungkin boleh ini Pak menunjuk untuk jadi pemateri di minggu depan, Pak. Materi di minggu depan itu boleh dari siapa aja, Mbak? Boleh dari siapa aja, Pak? Kayaknya kemarin itu ada ini sih, Rizky Batam, Mbak. Dari Kak Rizky Batam, boleh. Pak Rizky. Mungkin Dia ada pengen di... kali, Mbak, book sharing katanya. Boleh banget nih. Berarti minggu depan Pak Rizky ya dari Batam. Ya. Boleh. Oke, siap. Nanti akan dihubungi lebih lanjut ya, Pak. Pak Erwin udah sering kali sharing kita, Pak. Oh iya. Setiap hari sharingnya ya. Setiap hari kita sharing, Pak. Baik, terima kasih pada atas antusiasme rekan-rekan, apresiasi khususnya untuk Pak Zul atas pemaparan dan pandangannya yang udah ngebuka secara pikir kita gitu di sesi hari ini. Ya, terima kasih. Semoga hari ini bisa ngedorong kita ya sekali lagi untuk bisa lebih terbuka pada ide baru, lebih percaya diri untuk menyuarakan gagasan, dan nggak takut buat jadi diri sendiri dalam bekerja. Mungkin disukupkan sharing hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi book sharing Ciwaruga book sharing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.